sekarang kita langsung menuju di sesi talk show-nya bersama para gentleman yang sudah ada di sini semuanya. Terima kasih banyak pastinya sudah hadir tepat waktu. Ini semuanya pada pakai jaket sama nih. Yoi, tapi yang ini emang beda karena brand ambassador. Iya dong. Itu dia. Harus cerah sendiri. Harus cerah sendiri. Yang paling cerah beda sendiri. Yang paling cerah beda sendiri. Makanya sekarang di sini juga kita bakal langsung ngupas banget kira-kira gimana sih caranya biar bisa tetap awet muda, gimana caranya biar bisa tetap tampan gitu ya. Seperti Mas yang satu ini, Wingky Wiryawan dan Ini semua tampan di sini loh. semua tampan ya. Semua tampan. Semuanya tampan di sini. Rasanya ada di sini. Rasanya di sini. Oh benar. Nah tapi karena dulu sebenarnya Mas Wingky Wiryawan ini adalah seorang klien dari Menology yang ternyata akhirnya sekarang udah jadi brand ambassador. Benar. Itu journey-nya gimana sih sebenarnya? Jadi journey-nya oke tarik mundur 2 tahun ke belakang ya. Jadi sebenarnya teman-teman. Saya buka dulu nih. Ya, boleh. Gue itu mengalami kebotakan yang parah banget sampai belakang tuh. Jadi akhirnya mengambil keputusan untuk hair transplant di Turki. Nah begitu udah hair transplant di Turki, dokternya ngomong sama gue terus dia bilang, don't forget to maintain your hair transplant by doing PRP. Find some place who can do PRP, the best place you can get, dia bilang gitu, in your city gitu. Oke, sampai Jakarta. Waktu itu gue ngerasa kayak, ya karena gue emang nggak pernah kan, jadi kayak Betul. PRP itu apa gitu ya kan. Terus gitu ngobrol-ngobrol nggak tahu gimana, universe mempertemukan gue sama Bams. Bams ngomong, Bams gue tuh, kemarin lu abis hair transplant nih ya gini-gini. Terus gitu gue bilang, iya terus tapi gue disuruh PRP nih gini-gini. Tepat gue aja kali. Tepat lo, iya Menology, ini ada PRP-nya juga. Udah deh bener deh, coba di tempat gue dia bilang gitu. Oke gitu. Cuman waktu itu gue berpikirnya kayak, kan gue belum tahu sama sekali Menology seperti apa, Betul. Menology by Zep itu seperti apa. Betul. Terus akhirnya ada di mana Bams dia bilang, di Pondok Indah, lu tes aja dulu. Gitu, semoga cocok dia bilangnya bukan semoga cocok PRP-nya, tapi semoga cocok tempat dan suasananya. Oh langsung suasananya dibilang, oke. Maksudnya apa ya? Oh gue dateng lah, ya kan ini udah Mas Bro, gue manggil Mas Bro. Mas Bro, begitu gue dateng, yang gue langsung ngerasa bahwa oh ini mungkin yang maksudnya. Begitu masuk tuh, makanya tadi pas dibilang sama V Man Cave, lu begitu masuk lu langsung dapat kayak kalau istilah anak 90s tuh preppy tau gak lu? Preppy tuh cowok-cowok yang neces gitu loh. Iya benar. Karena kan dia kan preppy Bener, looks. Zaman dulu kalau kita nge-DJ zaman di Zanzibar, Bisibar tuh orang ya datang yang ketahuan umur. Oh dia nggak ngerti. Anak sekarang taunya ya Blowfish lah ya. Atau oh ini jauh sebelum itu. Ini 2000-an lah, 2000 awal. Jadi preppy look gitu. Nah, terus pas gue masuk gue kayak ini preppy look banget. Jadi emang yang kayaknya semuanya serba krem gitu kan. Terus coklat gitu. Terus gue kaget ternyata ada barbernya juga. Terus servisnya menyenangkan. Jadi gue pas masuk sana kayak gue emang masuk ke tempat maskulin aja gitu. Somehow kan gue sebenarnya pas gue mau datang gitu tuh sebenarnya gue rada malu-malu karena pasti sih cewek semua gitu, ngerti gak sih? Iya, Kan ada, bener. gue yakin pasti buat teman-teman di sini yang cowok-cowok perawatan tuh ya, something yang kayak kurang laki gitu, ngerti gak? Ada ke situ napas gue sampai sana, loh kok nyaman. Begitu gue ngobrol sama dokternya juga waktu itu ada dokter Deti namanya ya, pertama kali ketemu dia bilang, dia begitu pas dia ngecek semuanya, dia langsung udah tahu Mas Wiki ini kayaknya butuhnya PRP yang seperti ini, terus nanti kita akan mengambilnya kurang lebih jangka waktu segini, terus gue kayak, wah dia udah tahu nih tanpa gue harus ngomong. Terus udah gitu kita cek dulu ya. Nah akhirnya gue langsung ngambil waktu itu pertama kali paket. Jadi langsung ada 10 kali paket gitu untuk doing PRP, terus akhirnya gue begitu berjalan berapa bulan, akhirnya gue mulai menarik. Ini selain rambut sebenarnya ada apa lagi, dan rambut ini bisa dikembangkan kemana lagi. Nah jadi sebelum gue menjadi brand ambassador Menology by Zep ini, gue tuh sebenarnya 2 tahun itu ibaratnya gue mengalami sebuah alur cerita dengan Menology yang mereka itu sebenarnya gini. Yang gue suka dari Menology adalah mereka bukan menawarkan produk di awal langsung mau ini nggak. Jadi dia kayak ngelihat dulu supaya kita puas, sampai akhirnya gue yang menanyakan sendiri kepada Menology, ke dokter Deti, kalau di selain ini rambut untuk muka tuh sebenarnya gimana sih? Karena sebenarnya emang gue di dunia malam ini kan asap rokok gitu. Iya betul. Gitu. Oh Mas Wiki emang kebetulan, terus dia baru ngejelasin kayak gitu. Terus sampai akhirnya gue menemukan ternyata Menology ini banyak paket yang lengkap banget untuk cowok gitu. Ya terus udah gitu, ya udah.
berjalannya waktu, terus gue melihat ternyata pertumbuhannya sangat signifikan kelihatan gitu. Terus akhirnya udah gue pertama V ngajakin gue main di Z-Fest. Pancing. Akhirnya kenalan lah sama temen-temen. 2021, 2022? Itu yang pertama. 2023? Lama banget ya. Okay. Ya 2 tahun yang lalu, terus akhirnya ngobrol sampai akhirnya juga gue merasa nyaman. Dan mungkin rezeki kali ya, yang Tuhan udah ngatur semua, universe ngatur, tiba-tiba ada tawaran menarik dari Pak Fadli. Ini bos-bos ini semua. Iya, dari bos ini, dari founder ini semua. Dari Mas Bro segala macam, tiba-tiba gimana kalau kita kerja sama aja, lu jadi brand ambassador atau apa gitu. Itu gue singkatinnya seperti itulah. Oke, baik-baik. Dan dia bilang, singkat apaan panjang banget. Tapi sekali kita tahu dulu dong Mbak Wingky Wiryawan nih. Atas journey-nya bersama Menology, seru banget pastinya. Dan tadi juga sempat di-mention sama Wingky-nya langsung kalau ini dia ada keraguan gitu kan waktu mau treatment takut dibilang banci segala macam. Nah, bukan banci ya. Atau kurang maskulin gitu kan. Nah, tapi ini juga jadi pertanyaan besar yang ada di cue card saya. Oh gitu. Iya. Nah, ini untuk founder sendiri, Pak Fadli, Pak Dr. Andy dan Pak Bam sendiri, kira-kira ini kenapa bisa berani bikin klinik ketampanan pria pertama di Indonesia gitu, sedangkan di luar sana masih banyak cowok-cowok mungkin yang rasa tadi takut dibilang banci sama temennya atau kurang maskulin atau apapun lah. Itu dia, kira-kira kenapa bisa berani? Siapa dulu jawab nih? Sweet. Mungkin dari yang tengah dulu, abis itu ke kanan ke kiri. Nanti kita bagi tugas ya. Betul. Bagian medisnya nih. Kalau Bapak bagian lifestyle mungkin. Boleh. Tadi bagian bisnis ya Pak ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kebutuhan kulit, pria sama wanita itu sama-sama ada. Oke. Bahkan pria harusnya lebih butuh perawatan. Kenapa? Kan kita banyak keluar ya. Banyak expose sama matahari, kena debu, terus kemudian juga mungkin kena asap rokok dan sebagainya. Artinya kulit pria harusnya lebih dirawat dibandingkan kulit wanita. Cuman karena ada image bahwa kalau ke klinik kecantikan itu mungkin nggak nyaman atau gimana, akhirnya ya enggan orang datang ke situ. Nah, mungkin nanti kepikiran gimana, disediakanlah klinik untuk perawatan laki-laki gitu. Nah, perawatan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk laki-laki? Karena kulit laki-laki sama kulit wanita itu beda, perawatannya juga beda. Jadi ada hal-hal khusus terutama ya kalau laki-laki itu kan kelenjar minyaknya berlebih. Jadi saya nih. Nah, gitu. Jadi efeknya kulitnya berminyak, jerawatan dan sebagainya, sehingga kita menyediakan treatment yang khusus untuk laki-laki yang bisa untuk mengatasi masalah itu. Yang kedua tadi mungkin Mas Wingky yang udah ngomong tadi. Kira-kira masalah yang mulai timbul saat ini rambut ya. Nah, selain wajah ternyata rambut jadi concern juga. Yeah. Bahkan usianya makin lama makin muda yang mengalami hal yang tadi Mas Wingky alamin ya. Saya ketemu mungkin pasien berapa? 15 tahun mulai resah gitu. Rambutnya kok agak tipis. 19 tahun dan seterusnya. Memang makin usianya lanjut makin banyak. Nah, nanti kita mungkin bisa kalau ngobrol khusus mengenai ini namanya androgenetic alopecia. Jadi pengaruh dari hormon laki-laki yang ditangkap oleh rambut, jadi rambutnya gampang rontok gitu. Nah itu banyak banget kasusnya. Jadi ya nggak salah lah kita secara saya dari sisi medis kita sediakan karena itu kebutuhan. Baik. Itu dari sisi medisnya. Nah kalau dari sisi yang lain mungkin Pak Fadli, Pak Bams bisa sambil jelasin juga. Kalau dari saya, menurut saya ya, cowok-cowok itu bukannya tidak mau treatment, tapi dia balik lagi kata Bro Wingky tadi, nggak nyaman karena memang nyampur dengan cewek, nyampur dengan cewek dan feel-nya juga sangat klinik. Ketika feel-nya sangat klinik gitu. Nah ketika itu dibikin feel-nya nyaman buat cowok, terlihat tidak asing untuk cowok, itu sepertinya cowok akan tidak resisten untuk datang ke klinik gitu. Dan terbukti dengan sekarang kita membuat itu look lebih cowok, lebih preppy, lebih gentleman style gitu, cowok jadi datangnya lebih nyaman gitu karena dia tidak asing dengan matanya, karena manusia itu sangat visual ya. Manusia itu sangat visual, dengan melihat tempatnya itu sangat familiar dengan apa yang dia lihat, ya dia datang ke situ ya nyaman gitu. Walaupun sebenarnya di dalamnya treatmentnya alatnya sama-sama aja, walaupun memang problem cowok sama cewek itu ada bedanya ya. Tapi ketika datang ke situ ya dia merasa ini tempat cowok nih, ini man cave nih, this is a gentleman place nih.
Nah, jadi dia datang ke klinik kita, datang ke menologi, tidak merasa datang ke klinik, datang ke tempat memang tempat perawatan cowok gitu. Jadi kalau gue tambahin, Boleh. kalau buat teman-teman yang pernah datang ke menologi by Zep di Menteng, kayaknya lu mau datang nggak perawatan untuk mau ngopi-ngopi doang juga, gue sih mau. Oh bisa, bener. Kayak kumpul gitu sama cowok-cowok. Bisa, iya. Udah jadi di mana meetingnya? Misalnya di depan menologi Zep by Menteng, karena itu ada tempat luas gitu. Nah, gue justru berharap Pak Fadli Tiduan nanti ada bikin coffee shop di kita. Bener. Oh udah ada. Ya kan, kalau misalnya ada kayak gitu udah jadi enak banget gitu. Ada tapi gratis. Oh itu lebih gokil lagi. Lebih mantep lagi sih ya. Tuh ada yang tahu langsung. Kalau gratis. Bener ya, bener. Ada di situ. Malah yang di Menteng ya apa namanya kan depannya luas ya dan emang dulunya kan emang itu dipakai ya. Iya. Sebelumnya kan kafe ya. Iya. Banyak banget kafe yang mau buka gitu. Tapi kita takut nanti klien kita parkirnya terganggu. Kalau yang mau buka terkenal banget soalnya. Jadi kayak yang hype gitu deh. Gue takut nanti ada mereka parkirnya jadi susah gitu. Oke. Kita putusin oke lah kita bikinin fasilitasnya. Jadi di depan sekarang udah ada tempat duduk tuh. Iya. Tamannya, tapi tetap gratis. Jadi nggak dikenali ya buat teman-teman menologi gitu ya, misalnya klien-klien suatu saat mau ketemu teman-temannya di situ atau mau meeting gitu nggak apa-apa pakai aja gitu fasilitasnya nggak ada masalah gitu. Oh bisa nongkrong di situ berarti ya? Bisa. Malah enak kan? Cobain deh, ngeliatin suasananya deh. Bener ya, sore-sore gitu ya, meeting di situ ya. Iya, siang-siang boleh sih kalau mau. Sih boleh. Kalau Tapi kan keringetan kan keringetan habis itu bener. perawatan. Kan udah pakai sunscreen juga. Jadi UVA kan, bener aman. Bener. Sore lah. Sore. Baik. Tapi tadi belum menjawab nih kalau dari Pak Fadli sendiri. Tadi dari Dr. Randy, Pak Bam sudah jawab. Kalau Pak Fadli sendiri gimana? Kalau dari aku sih memang apa ya, cowok tuh ya memang pengen juga ya sebenarnya pengen juga perawatan gitu. Selama ini kan Zat Klinik tuh khusus wanita. Jadi susah banget untuk aku pribadi, Dr. Andy segala untuk treatment gitu kan. Akhirnya ya kita putusin udah kita buka aja dok ya, paling nggak buat kebutuhannya kita gitu ya. Syukurnya ternyata cukup diterima gitu ya, cukup rame. Akhirnya jadi kita bisa buka beberapa cabang dan nanti kita ada pembukaan lagi di Bintaro gitu ya untuk cabang berikutnya. Cabang ke-5? Kelima bener ya? Kelimanya nanti ada di Bintaro soon. Wow. Ya syukurnya sih berjalan ya, tapi di menologi itu bukan tempat perawatan banget ya sebenarnya. Jadi kayak pengennya tuh very casual gitu, kita datang kayak mau infus booster gitu. Biasa kan kalau kita masuk UGD tuh di infusnya sama infus boosternya. Jadi sama aja gitu, lu ke sebelah sama ke sini tuh yang di infusnya hal yang sama gitu. Jadi tinggal ya mampir kan kalau di UGD udah ribet ya, ada administrasi segala macam sama orang-orang sakit. Di sini kan orang vibes enak itu dia. Kalau ini bisa sambil ngopi gitu. Gitu. Very simple thing sih gitu, kayak rambut juga sama perawatan wajah gitu ya kadang-kadang ya pasti aku sih pernah sekali ya. Kan semua treatment yang ada di Razab dan menologi pasti aku cobain dulu ya. Kita cobain dulu aku sama dokter Edi. Kalau aku lebih banyak ikut trialnya gitu. Jadi waktu trial pernah sekali ini treatmentnya, ini namanya trial ya, trial kan suka gagal ya. Pernah muka gue miring 3 bulan ya? Iya. Gue gak bisa senyum 3 bulan, nah ini trial ya, bukan trial ya. Nah akhirnya gue juga ngerasain, bahwa kalau penampilan kita ada yang salah, ada yang aneh, itu tuh ganggu loh gitu. Akhirnya jadi gak pede, jadi malas keluar. Ada undangan acara ini, acara itu, malas datang gitu. Karena ada something yang wrong dengan looks-nya kita gitu. Betul. Jadi bahwa di cowok juga ada kebutuhan itu lah, pengen juga ya kelihatan bukan yang seganteng browingku kayak terlalu tinggi standarnya ya, tapi mendekati gitu ya. Berusaha mendekati. Kita pengen juga sih kelihatan ini ya, kelihatan ya paling nggak bersih terus nggak ada masalah gitu. Jadi kalau cowok sih memang kebanyakan pasien menologi itu kalau bermasalah sih baru nyari solusi ya. Kalau nggak bermasalah biasanya enggak, tapi ya di kita pengen yang seru-seru ya sebenarnya. Kayak aku suka ke menologi ya, kalau lagi lewat mampir paling nggak infus gitu. Itu enak banget soalnya buat jadi segar dan sebagainya. Minimum treatmentnya ya betul. Baik. Tapi kalau dari Pak Fandi sendiri nih mau nanya Pak, kalau dari lo ada nggak tips buat cowok-cowok nih mungkin yang masih baru, masih awam sama treatment, itu tipsnya apa? Apa yang perlu disiapin gitu ke menologi supaya bisa merasa nyaman sama gak bingung kira-kira? Jadi kalau memang nggak ngerasa ada yang
salah gitu ya, maksudnya ngerasa oh kulit gue bagus apa segala macam ya nggak perlu juga gitu kan ya. Mungkin pakai sabun cuci muka istrinya aja atau pacarnya gitu di rumah. Jadi nggak harus juga sih sebenarnya. Tapi kalau ngerasa oh gue pengen kelihatan lebih bersih, gue pengen kelihatan lebih baik gitu ya, boleh banget gitu kan ke Menology. Nah serunya di Meno itu setiap pasien atau setiap klien gitu ya, kita datang, nah kita punya alat nih kayak gini ya, skin analyzer gitu ya. Jadi kita bisa difoto, dianalisa kulitnya, masalahnya apa gitu. Kadang-kadang ini mesin jujur gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi kita tahu oh ternyata kita punya masalah wrinkle misalnya, atau kita punya masalah jerawat, atau kita punya masalah scar dan pori-pori dan sebagainya. Nanti dokternya akan memberikan solusi gitu ya, pilihan oke, ini ya kira-kira kalau treatment yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau memperbaiki lah kulitnya gitu. Nah, di kita banyak sekali treatment, banyak sekali alat, banyak sekali modalitas. Jadi lebih enak sih ngobrol sama dokternya friendly kok gitu. Bisa ini dan ya sesuai kayak kita nggak pengen yang ada sakitnya ya bisa gitu. Saya pengennya yang cepet gitu. Di Menology memang treatment kita cepet-cepet ya. Kayak gue juga nggak tahan tuh. Saya treatment apapun nggak pernah di anestesi ya. Gitu karena anestesi setengah jam gitu, kayak suruh tiduran setengah jam males ya gitu. Gue treatment suntik-suntik nggak pernah anestesi, gue udahlah langsung aja hajar aja gitu. Nah itu kan jadi disesuaikan sama kebutuhan kliennya lah gitu. Tinggal dikomunikasiin aja. Kalau nggak mau ya udah santai gas gitu ya, karena suka disakiti ya. Nah caranya yang klien, nah kebetulan nih Winky boleh. Klien beneran klien gitu ya. Nah, boleh. Kalau menurut Bro Winky gimana tipsnya ya? Atau tipsnya tadi buat cowok-cowok yang baru nih mau treatment, dari lo gimana? Nomor satu kalau menurut gue, balik lagi, gue termasuk awal cowok yang sangat tidak peduli dengan perawatan, sangat gak peduli gitu. Sementara kegiatan gue itu kan suka lari pagi lah, outdoor activity-nya banyak gitu. Sekali pernah waktu itu ditegur sama istri gue gitu. Lo perawatan dikit deh, kenapa? Komedo lu nggak enak katanya. Oke. Bener. Lama itu hitam deh bener gitu. Udahlah pakai ini aja kan ada tuh yang tahu yang bisa beli copot-copot itu. Tapi nggak juga gitu. Terus gue bilang, udah mau ikut sama aku nggak perawatan? Kebetulan Tenes itu juga di ZEP. Di ZEP Premier Pondok Indah. Dia mau ngajak gue ke situ, gue nggak mau waktu itu. Gue bilang kayak, gila kali lu cewek semua gue gitu. Iya. Nah berjalan waktu dia bilang terserah deh, tapi yang penting ini deh kamu pokoknya dia manggil gue, kamu harus ingat bahwa kamu nih sering, kamu kan ya pokoknya kadang sering seneng hiking lah, pokoknya matahari kena terus dan juga apalagi DJ kan asap rokok gitu, itu kamu ngerasa nggak ada mulai kering tuh apa gimana gitu. Nah begitu ketemu dokter Deti, pas udah habis berjalannya PRP ini, dia juga akhirnya memasukkan ini Mas nggak mau coba nih gitu, karena kan Mas Vicky dunia malam nih beda sama orang yang hidup normal lah kasarnya gitu. Betul. Akhirnya gue coba dan sampai sekarang menjadi sesuatu yang menurut gue bukan kewajiban tapi kayak ternyata butuh ya gitu. Karena hasilnya dari Menology pas gue melakukan treatment wajah itu, gue ketemu klien berapa kali. Ini jujur ya, gue fisioterapi waktu itu. Si yang orang visionya, Mas Winky skincare-nya apa? Glowing banget. Demi Allah nih serius. Bener udah sumpah nih, kayak kemarin presiden disumpah ya. Udah gitu dia bilang, gue ikut ada di Menology baru-baru ini. Kenapa nggak dari dulu gitu? Sudah mati gue, emang kemarin gue kosong berarti. Berarti dibilang sama istri gue mungkin ada benernya. Jadi buat cowok-cowok nih, asik. Maksud gue, lu nggak ada salahnya untuk ngecek aja dulu sebenarnya kebutuhan apa yang lo perlukan. Dan kenapa menurut gue Menology by ZEP itu menurut gue tempat yang tepat buat cowok-cowok. Karena balik seperti Mas Bro Bams bilang, rasain dulu, datang dulu suasananya. Bener. And then after that, lu pasti akan mau untuk ngelakuin apapun di situ. Karena ada barbershopnya juga. Gitu kan. Udah semuanya ya. Iya. Thank you loh buat experience-nya. Tepuk tangan dulu dong buat Winky Wiriawan loh.
Nah kemarin gue juga baru aja nonton di Netflix nih Mengejar Matahari ya kan. Iya. Itu film tahun berapa sih? Itu 2004. Tuh temen-temen nonton di Netflix Mengejar Matahari 2004 mukanya masih sama. Gue baru mau bilang, mukanya masih sama sih. Gimana caranya gitu. Gimana caranya? Ya kan bisa awet muda bisa seperti vampir ini gitu ya. Dan Itu juga nggak tahu. Itu tapi sedikit menjadi masalah sih. Oh kenapa? Karena kemarin ada salah satu owner PH besar, Iya. Wing, ada salah satu sponsor pengen banget lu main di series ini gitu. Iya. Cuman udah 3 series, gue nggak bisa masukin lu nih, walaupun ada yang minta gitu. Oh. Gue bilang kenapa bro? Gue pikir acting gue kan. Masalahnya, lu jadi anak muda, lu sebenarnya nggak muda, lu mau jadi orang tua, lu juga nggak tua-tua. Jadi lu sebenarnya kayak sandwich gitu, lu mau kemana gitu. Oh, krisis identitas. Itu komplement apa? Komplementari atau sebenarnya masalahnya? Gitu ya. Iya. Ya gitu sih sebenarnya, itu lucu-lucuan aja ya. Lucu-lucuan aja. Ya, tapi kalau untuk banyak yang bilang vampire itu sih, gue nggak tahu ya kalau itu sih. Mungkin makin menjadi vampire lagi nih dengan adanya treatment dari dokter Andy. Nah, itu dia. Apalagi ada inovasi katanya Winky Treatment. Nah ini boleh nih Kak Bams nih ceritain dong nih. Gimana kepikiran kok bisa bikin Winky Treatment gitu di Menology. Sebenarnya kemarin mulai dari ini sih, cuman lucu-lucuan di Instagram awalnya. Oh iya. Jadi gue lagi live IG, terus gue cuman sebenarnya gue mau mempromosikan, gue kan tahun ini 30 tahun gue nge-DJ. Iya. Jadi mau ada sebuah perayaan celebrate besar-besaran di sebuah klub yang paling besar di Jakarta. Gue lagi mempromokan itu. Gue sengaja tiba-tiba dia komen. Dia komen terus, Bams udah lama. Memang udah lama gak ketemu juga. Oh, akhirnya Bams live bareng deh gitu. Terus Bams tiba-tiba ngusulin berhubung beliau salah satu owner dari Menology dan dia tahu gua klien Menology lama dan juga jadi ambasadornya. Wing, mendingan kita bikin yang lebih seru. Gimana kalau yang lu udah jalanin nih, Wiki Treatment, kita bikin yang lu treatment, kita bikin Wiki Treatment. Signature-nya? Signature-nya. Oke. Terus gue bilang nih serius nih Bams, oke boleh gitu. Fede yang bingung. Ternyata tiba-tiba 2 hari harus jadi. Jadi di hari ini. Oke. Gila, Prosesnya cepet banget itu. Singkat itu ya. Tapi kalau dari Bamsa sendiri emang kayak udah pikirin dari jauh-jauh hari atau emang kayak oh ini gitu? Enggak sih, sebenarnya itu kayak bener-bener spontaneous sih. Spontaneous ya. Dan sebenarnya kan kita gratefulnya karena memang Winky di sini BA sekaligus pernah jadi klien. Oh, jadi paling tahu banget jadi yang dibutuhin. He knows Menology itu kayak apa gitu dan Yes. dia juga tahu it works for him juga. Nah, terus ketika kita ngomong treatmentnya apa juga dia juga udah tahu gitu. Jadi kayak Intinya treatmentnya tuh nggak simple dan nggak ribet. sorry. Simple Simple dan dan nggak ribet. ribet. Iya, nggak simple. Gue jadi kayak bingung gitu. Oke. Gue ulang ya, nanti bisa diedit. Simple dan nggak ribet. Iya. Simple dan gak ribet. Iya, karena memang balik lagi ya, cowok itu kan pengen sesuatu yang bisa setelah kita jalanin bareng-bareng rame-rame di journey-nya Menology ini, cowok tuh pengen sesuatu yang bisa sekali datang is a quick solution for them gitu. Itu. Iya. Cowok tuh nggak mau kayak cewek yang bisa setiap minggu datang gitu. Nah, cowok tuh behaviornya nggak begitu. Enggak. Ternyata they have a different behavior dari cewek. Iya. Nah, itulah yang kita pengen akomodir gitu. Nah, inilah makanya kita bikin Winky Treatment juga kayak gitu. Salah satunya Winky Treatment, dan di semua treatment di Menology ini ya kayak gitu. Itu kayak a quick solution for men gitu. Cowok tuh memang behaviornya kayak gitu. Gua nggak mau disuruh datang tiap minggu. Dan kita harus menyadari itu gitu sebagai sebagai produsen untuk cowok ya. Cowok tuh behaviornya gitu kan, dan tidak bisa dirubah. Benar. Habitnya tidak bisa dirubah. Kita harus ngikutin habitnya dia. Setuju. Kayak gitu. Baik. Nah ini sekarang kita ngobrolin kalau tadi kan udah ada treatment baru juga. Kalau inovasi baru nih dari Menology, kira-kira ada apa sih nih Pak Fadli? Oke. Jadi sebenarnya aku sama Bams lagi jalanin ya salah satunya part of Winky Treatment juga ya. ya. Part of Winky Treatment ya. Oh iya. Ya, kita lagi menjalankan gitu. Rencananya selama 3 bulan ke depan. Jadi perawatan yang dikhususkan untuk menumbuhkan rambut gitu, karena aku sendiri juga ada masalah mulai botak nih ya. Umur ya. Sama. Tapi jadi memang aku jalanin ini selama 3 bulan ke depan. 3 bulan dari sekarang, kalau dia nggak gondrong gitu ya, ini kan harusnya jadi gondrong gini ya nanti ya.
Kalau sampai nggak begitu, saya mau hair transplant di Menology juga. Jadi Menology akan segera meluncurkan hair transplant gitu ya. Kita udah lama sebenarnya menyiapkan. Jadi karyawan di kantor tuh udah pada ditransplantin sebenarnya gitu. Tapi sampai sekarang gue sendiri masih belum pede. Kalau guanya belum pede untuk ditransplant di Menology, gimana gue mau jual kan? Nah jadi sambil sekarang mereview semua hasil dari training kita, sambil gue doing Winky treatment. Kalau memang 2 bulan lagi gitu ya, belum tumbuh semua, berarti memang nggak ada harapan, nggak ada hair follicles-nya udah nggak ada. Kalau udah nggak ada hair follicles ya satu-satunya cara kan ditransplant gitu. Tapi kalau udah menjalani Winky treatment and then ditransplant, itu kulitnya udah gembur, udah banyak pupuknya gitu istilahnya, kebayang nggak? Jadi hair transplantnya akan berhasil, karena hair transplant kan kita misalnya transplant 5.000 graf atau 10.000 graf, itu banyak yang nanti rambutnya nggak survive. Nah kalau udah menjalani treatment kita rawat seperti di secretom, di exosome dan sebagainya, itu istilahnya kalaupun memang di situ nggak ada follicles, tapi ibaratnya tanahnya sudah dipersiapkan. Jadi waktu ditanam, angka keberhasilannya akan tinggi sekali gitu. Jadi yang terbaru nanti ada hair transplant sama, ya tadi aku udah spill sedikit akan ada outlet baru ya di Bintaro gitu ya Sun ya, sama mudah-mudahan nanti di kota-kota lainnya gitu. Amin. Bekasi, boleh. Bekasi nih. Bekasi clan ya. Ada juga nih anak Bekasi yang datang nih. Ada juga ya? Ini coach lari gue nih Ali, Bekasi kan. Mantap, Bekasi ya. Nah ini butuh banget nih treatment. Iya. Itu langsung Winky treatment ya. Tiap hari kena matahari. Lari terus sehari 2 kali, pagi sore ya kan. Itu dia pakai sunscreen gak tapi ini kira-kira? Pakai ya, oke. Nah tapi itu ternyata cowok-cowok masih banyak yang malas pakai sunscreen loh. Bener, itu dia dok. Sebenarnya pentingnya apa sih dokter Randy ini untuk pakai sunscreen buat cowok-cowok? Karena gue juga sebenarnya baru setelah Menology bilangin, tadinya mah gue malas. Iya pakai sunscreen. Itu kenapa? Pentingnya seperti apa? Sekarang matahari mungkin ada 2, ada 3 ya, panas banget soalnya. Apalagi di Bekasi. Apalagi di Bekasi. Panas banget. Kalau dulu matahari ya masih oke lah, tapi sekarang rasanya lebih panas, lebih. Artinya sinar ultraviolet yang masuk ke bumi lebih banyak. Jadi kita mesti lebih melindungi lah. Bagaimanapun juga kalau kena sinar matahari kuat dalam jangka waktu lama, yang terjadi adalah penuaan jadi lebih cepat. Itu yang paling utama lah. Yang kedua, yang juga nggak kalah, kalau misalnya kita paksain juga jadi kanker kulit. Jadi sunscreen sebenarnya hukumnya wajib kalau untuk kita outdoor activity. Nah, kesulitannya adalah tentu ada tantangannya nih. Cowok tuh kan kulitnya berminyak ya. Nah, kalau pakai sunscreen kayaknya tebel gitu ya. Bener. Nah, kita asal berusuk-berusuk gitu dong. Ya, jadi mesti memilih sunscreen yang lebih sesuai dengan kulit laki-laki. Nanti pilih di Menology kalau gitu. Itu ada ya itu rekomendasinya. Ada produknya. Ada. Baik. Tapi kalau skin booster tuh gimana sih dok sebenarnya dok? Tadi nyambung juga sebenarnya nih. Nyambung. Kalau kita kulitnya banyak kena matahari, outdoor activity, kemudian kena rokok, makanannya junk food, proses penuaan cepet. Nah, skin booster itu sebenarnya mau meredam proses tadi supaya nggak terlalu lebih cepat dan juga dibalikkan justru prosesnya. Jadi misalnya kalau kelihatannya kulitnya kok jadi hitam, jadi kusam, nah skin booster itu bantu mencerahkan kembali. Kemudian kulitnya jadi kelihatan lebih berkerut banyak, nah skin booster mengembalikan fungsinya supaya kolagennya tumbuh lagi sehingga kerutannya juga berkurang atau menghilang. Jadi banyak manfaatnya. Sebenarnya kalau lihat skin booster sekarang di pasaran macam-macam ya. Betul. Ada yang buat ngelembapin, ada yang buat brightening, ada yang buat istilahnya memperbaiki scar gitu. Artinya itu penting sih sekarang. Ini kayak banyak lah varian treatmentnya yang bisa dicobain. Nah sekarang boleh nih ke masing-masing yang ada di sini gitu, dari Bams dulu mungkin. Treatment favorit lo apa di Menology? Kalau gua di Menology semuanya sering ya, potong rambut sering, bikin infuse booster sering, photo facial sering. Semuanya jadi ya? Sekarang gue di keracunan lu Botox. Oke. Kayak kacau deh udah. Udah banyak ya? Sekarang rambut lagi. Baik. Kalau Winky apa favoritnya? Gua saya di Menology. Ya Winky treatment jelas. Oh iya. Jelas. Dia yang baik deh. Ini. Oke. Pokoknya intinya bisa dilihat ini semua yang jadi favorit gua. Oke, siap. Itu lo ya. Kalau Pak Fandi apa? Waduh, gua lagi tanyain Semua ya. Iya, semua bukan cuma coba ya. Gue kayak misalnya ya, kan gue
termasuk salah satu kelinci percobaan. Jadi muka gue tuh sering rusak sebenarnya. Tapi muka lu bagus banget dok. Muka gue tuh sering rusak. Jadi kayak kita kan sebelum ngeluarin skincare bahkan gue harus coba dulu sebulan gitu-gitu kan. Jadi tiba-tiba wah nggak cocok, mukanya merah banget gitu ya, itu selalu dokter darah yellowin dong. Nah yellow tuh salah satu andalan gue untuk menghilangkan iritasi ya dok ya. Jadi kalau kemerahan gitu gue iritasi merah, yellow besoknya udah hilang merahnya gitu, meredakan. Jadi kalau lagi iritasi gue pasti yellow. Mungkin kalau cowok-cowok jarang iritasi ya karena nggak pernah nyobain aneh-aneh kan. Terus habis itu Botox itu gue suka ya. Jadi kalau lagi ganjen gue Botox gitu. Biar mudah langsung mudah soalnya. Mudah gitu. Tapi Botox itu lumayan natural karena kita dosisnya itu nggak setinggi yang normalnya gitu. Betul. Ya. Terus area suntikannya juga dibatasin gitu. Jadi Botox itu Botox tapi tidak jadi tetap terlihat natural gitu, nggak kaku gitu. Mukanya normal aja gitu. Terus yang gue suka juga sekarang mulai suka skin booster ya dok ya. Ada 2 sih, kemarin mukaku lagi kering banget karena dari mana ya, dari diving lama di laut gitu ya. Terus pulang tuh karena panas-panasan itu mukanya kering banget gitu. Terus baru suntik yang si Hydra Booster gitu ya. Nah itu lumayan tuh, jadi satu bulan tuh lembab gitu kulitnya. Hydra Booster yang baru ini ya, baru rilis ya. Kalau misalnya kulit kering gitu ya Hydra Booster aja gitu ya. Jadi memang kalau ditanya favoritnya apa tergantung ya kali ya. Lagi kebutuhan apa. Rejuran gue juga suka tuh. Pernah cobain sekali rejuran waktu pertama ya. Gila sakit banget, gue teriak, wah ini apa nih gitu. Itu tersakit yang pernah lo alamin? Iya itu ya bukan sakit, itu sakit banget lah, gue sampai bilang gila lo mau bunuh gue gitu. Iya gue bilang wah gila, saking sakitnya itu ya. Tapi akhirnya kita coba utak-atik gitu. Akhirnya kita coba pakai Vital Injector dan sekarang jadi salah satu favorit karena itu benar-benar kelihatan banget gitu. Jadi abis itu beda banget ya, langsung kelihatan banget, langsung lebih mudah. Ini gue pengen treatment lagi yang belum sempet aja gitu ya. Udah waktunya nih. Abis ini langsung. Ini salah satu kenapa gue suka banget sama tim Menology ya. Mana ada bisa dibilang owner sama founder sebuah company yang mengakui semua kesakitan atau apa ngerti nggak? Biasanya kan orang pasti kalau jualan pasti kan, oh ini pokoknya terbaik nggak ini gini. Ini kan jujur, jadi nggak pernah ada yang kita tutup-tutupi itu apa adanya yang ada di Menology by Z gitu. Betul. Nggak overclaim ya, itu dia benar, itu dia enak jadinya. Iya dan nggak usah dipaksain gitu. Jadi biasa juga kalau misalnya ngerasa nggak kayak aku kan tadi ya kering berarti ini solusinya. Oh lagi merah nih berarti ini solusinya. Jadi ya nggak harus dipaksain treatment juga kalau memang nggak perlu, atau nggak harus harus ini enggak juga sih gitu. Yang sesuai kebutuhan aja. Kebutuhannya. Baik, terima kasih. Dan keinginan tentunya ya. Keinginan ya itu dia. Aku juga pengen kayak lagi butuh nih mudah Andi. EGBM gitu ya. Baik. Nah kalau dari dokter Andy sendiri nih, seorang dokternya sendiri gitu ya. Ini gimana treatment tusuk sendiri atau gimana? Oh enggak. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Sebenarnya ya problem base ya. Jadi kalau problemnya apa, kita treatmentnya apa gitu. Kalau Pak Fadli tadi cerita begitu, kalau saya menurut teman-teman saya perlu botox nggak? Perlu botox nggak? Enggak lah, coba ini kayak gini nggak ada kerutan di sininya. Jadi artinya saya tinggal memelihara supaya tetap keadaannya baik-baik saja. Kalau perlu jadi lebih muda lagi, nah berarti kita mesti kasih antioksidan yang kuat. Jadi infus multivitamin itu yang paling membantu, karena ya mungkin kerjanya sama kayak Pak Winky ya, kita kuli kali ya dari pagi sampai pagi gitu. Jadi kebutuhan untuk antioksidannya tinggi, jadi saya paling suka itu. Satu lagi yang saya suka juga yang hasilnya instan itu photofacial. Photofacial itu komplit, simple banget. Kita datang sekali, dikerjain, begitu selesai keluar dari ruang treatment udah kelihatan beda. Oke. Itu ya. Kayak yang di Winky treatment itu ya. Nah, jadi persis. Ini gue suka. Ini salah satu yang kayak solutif lah ya, dari mulai diamond pill. Jadi ini gue juga pengen sih atasnya gitu dikikis. Terus Q-sis ya, Q-sis bagian dalamnya dan seterusnya ya. Terus di IPL, terakhir di masker. Ya kita mau maskeran di rumah malu mau bini ya. Bener. Di sini aja nggak ada yang lihat. Walaupun lihat cowok-cowok juga. Setuju. Baik, terima kasih banyak untuk para founders ini udah jelasin. Tapi sekarang kalau dari Mas Winky sendiri dengan adanya Winky Treatment ini, harapannya apa kira-kira? Harapannya buat cowok-cowok yang mungkin gini ya, maksudnya balik lagi tadi Pak Fadli udah bilang bahwa
orang punya kebutuhan treatmentnya beda-beda. Betul. Nah, kalau kebutuhan gue yang sudah gue selalu sering lakukan adalah ini nih. Okay. Dalam 3 bulan terakhir lah bisa dibilang kayak Baik. gitu. Nah jadi harapannya kalau misalnya memang lu datang ke Menology itu sebenarnya yang penting lu datang bilang aja misalnya gue pengen Winky treatment yang sesimpel itu. Karena kan tadi gue bilang treatmentnya itu simple dan nggak ribet. Iya. Dan udah gitu nanti juga lu menariknya adalah kalau nggak salah kita punya ada 100 jaket ya yang bisa didapetin. Oh, yang ini never gets old itu Nah, tulisannya. iya nih. Oh, biar makin awet muda gitu ya Kalau vibes-nya kasih ya. tahu nih ada Bella dan tim yang waktu itu sempet datang nih. Boleh tepuk tangan dong buat Bella. Wey. Gara-gara dia juga nih ada ide seperti ini nih. Jaketnya. Oh gitu? Iya waktu itu di salah satu festival gitu, Iya. terus dia bawa jaket itu. Iya. Itu luar biasa. Jadi, nah inilah yang menarik semua kekeluargaan ada di sini kayak gitu. Oke, itu dia. Belum dapet ya? Belum dapet nih, gue Berarti harus treatment Treatment dulu. Winky treatment dulu ya, Winky treatment dulu, baru bisa dapet nih ya. Oke, jadi kalau nanti kita Winky treatment bisa dapet limited merch-nya ini atau Ya, gimana? Bisa. 100 orang pertama. 100 orang pertama. Makanya cepet-cepet dulu deh. Nice, jadi cepet-cepetan ya semuanya ya. Itu dia. Oke, sekarang kalau di luar treatment nih, gue boleh tahu gak sih pendapat founders nih di otak kalian kalau dengar kata Winky Wiryawan tuh apa? Waduh. Dari yang paling ujung dulu, Keren. silahkan. Keren. Iya, Oke, keren gitu. baik. Yang tengah. Top. Top. Baik. Timeless. Timeless. Wih, Oke, baik. Ini mahal nih mahal. Nah kalau Winky Wiryawan itu sendiri apa mendengar kata Winky? Kata Winky, Iya. Menology. Menologi. Mantap. Oke. Baik, sekarang terakhir nih dari masing-masing mungkin boleh kasih satu tips lah buat cowok-cowok luar sana supaya tetap prima, ganteng dan bisa terus eksis kayak Winky Wiryawan apa mungkin? Ada nggak kira? Dari Tips. Oh dari gua, apa Iya. dong? Ya kadang-kadang gini ya, yang disukain sama cewek itu kadang-kadang menyenangkan gitu. Dan Bener. kita suka lihat cewek-cewek suka perawatan gitu ya. Iya. Ya kalau dicobain ternyata menyenangkan juga. Setuju. Iya, jadi kayak apa ya, ada waktu sebentar, kadang ya kita paling perawatan apa sih, cuma barbershop biasanya cuma potong rambut terus dipijat-pijat sebentar gitu ya. Perawatan kayak gini nih kadang-kadang juga me time juga sih buat kita gitu ya, di laser dan sebagainya gitu. Itu menyenangkan sih menurut gua. Dan selain menyenangkan prosesnya juga hasilnya kan menyenangkan. Jadi ya nggak salah lah cewek-cewek suka perawatan ternyata gitu. Nggak salah ya, ternyata menyenangkan ya, Ternyata dicobain juga menyenangkan, untuk cowok-cowok. Ternyata Baik. menyenangkan kok yang mereka lakuin itu. Makanya kita ikut-ikut. Iya. Baik. Kalau dari Winky sendiri kira-kira ada kata-kata terakhir? Kata terakhir. Iya, buat cowok-cowok luar sana ini yang biar bisa tetap prima dan awet muda seperti lo. Oke. Kalau dibilang awet muda. Karena di TikTok tuh sebanyak yang kagumnya tuh gila ya. Ini dia sama bapak gue kok jelek kayak bapak gue gitu kayak. Banyak yang anak-anak tuh yang kayak Gen Z, Gen Alpha tuh pada yang kayak ini gue naksir banget nih seumur bapak gue tapi bapak gue kok gak kayak Winky gitu-gitu komennya iya. Berarti ini ada hubungannya. Oh apa tuh? Jadi buat orang yang di bawah gue umurnya ataupun seumur gue supaya maaf ya, bukan konotasi negatif ya, supaya tidak menjadi bapak-bapak yang seperti ini. Coba start untuk mulai perawatan. Benar. Karena memang balik lagi, tadi kan juga udah dibilang ya, bahwa perawatan itu something yang me time juga kayak gitu. Iya. Itu menyenangkan kok, abis itu berasa menjadi segar segala macam. Mungkin lu ngerasa tidak membutuhkannya, tapi Iya. ketika nanti anak lu ngomong kayak gitu kan Nah, enak ya. kepikiran, Lagi iya. ngopi-ngopi gitu, masa anak gue bilang katanya gue. Iya, Kayak gitu. bener. Coba bisa dicegah dengan perawatan itu. Biar dia taksir sama anaknya temen lo. Benar, dan yang paling cocok gimana? Menologi banyak dong, pasti. Iya. Itu dia. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Winky. Belum tadi. Oh Mas Bam boleh. Apa Kasih ya? tips ganteng. Sama aja sih kayak Tips digandrungi, Bang. Tips ganteng wanita, bener. mungkin sama aja kayak sekarang kan orang-orang lagi suka olahraga ya. Iya. Olahraga itu kan secara jasmani gitu. Nah, itu perlu apa ya? Kayak di maintain gitu untuk kita physically on our prime prime mode gitu. Betul, Kita betul. terus-terusan prima gitu. Konsisten. Konsisten. Nah, sama juga dari looks kita gitu. Karena
supaya kita nanti agingnya tidak terlalu cepat dari segi looks kita ya memang perlu dirawat gitu, nggak cewek nggak cowok gitu. Kayak gitu sih. Jadi bisa dilihat di Bro Winky ini gitu. Jadi dia lebih agingnya lebih lama dari cowok-cowok kebanyakan gitu. Betul. Mungkin yang orang seumur dia sekarang kalau dia ketemu mungkin reuni gitu kok. Yang kayak Winky kok jarang ya gitu. Jangankan kayak Winky bang, kayak kita aja Iya, jarang. iya, Kita kalau ketemu teman SMA gitu ya, iya. Iya, Enggak maksudnya. Sorry to say gitu ya. Ini jadi kebuka umur ini. Iya benar. Iya. Gitu. Ya memang begitu. Jadi kayak memang perlu dirawat juga gitu. Jadi ada baiknya buat semua cowok-cowok juga memperhatikan itu karena penampilan itu ternyata penting buat surroundings kita, buat social life kita itu penampilan itu ternyata dilihat gitu. Jadi kita sebagai cowok ada baiknya ketika kita punya waktu luang atau punya masukan lebih gitu, ada baiknya giving rewards for our looks gitu. Itu dia, giving rewards for our looks. Iya. Quotes tebel tuh bener tuh. Itu quotable dari tadi, timeless ya kan. Emang Mas Bro luar biasa. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih banyak Mas Oke. Bams. Gokil. Tepuk tangan dong buat kita semua nih hari ini. Obrolan tentang pria ya bersama Menology by Zep pastinya, dan berikutnya sesinya ini nanti akan dipimpin langsung sama yang punya treatment. Oh, oke. Wah ini dia, kita akan membedah-bedah langsung. So gue Akbari sebagai Zep Icon, Menology by Zep juga, Zepman, pamit undur diri dan terima kasih banyak untuk semua yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Akbari. banyak. Terima kasih. Terima kasih, Akbari. banyak.